Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa khillanih. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, di kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sudah maklum di kalangan kaum muslimin. Merupakan bulan yang dinanti-nanti. Merupakan bulan yang ditunggu-tunggu. Ia merupakan suatu tamu yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin di atas muka bumi. Namun, bulan Ramadan ini ia merupakan tamu yang istimewa. Kenapa disebut dengan bulan yang istimewa? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan pendidikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa agar kita menjadi mukmin yang memiliki karakter. Jadi bulan Ramadan ini mendidik kaum muslimin agar ia memiliki karakter, memiliki pendidikan karakter yang dengannya ia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka di kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan beberapa karakter yang dapat kita ambil daripada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan pendidikan dalam akidah dan tauhid serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang masuk dalam tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah semua ibadah yang kita lakukan hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kaum musyrikin di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Namun ibadah puasa ini di kalangan kaum muslimin hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ibadah yang lainnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tarbiyah yang pertama yang dapat kita ambil dari ibadah puasa ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagaimana ibadah puasa ini memiliki kekhususan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu 'amali bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya semua amal anak cucu Adam itu untuknya, kecuali ibadah puasa, amalan puasa. Sesungguhnya amalan puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Bentuk kekhususan bulan puasa ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi lanjutannya, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa memiliki dua keistimewaan, dua kesenangan. Yang pertama adalah senang di waktu berbuka, dan yang kedua adalah senang di saat bertemu dengan Rabb-nya nanti di hari akhirat. Ini merupakan suatu ibadah yang khusus, sehingga di dalamnya kita harus menanamkan tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, semua ibadah yang kita lakukan di luar puasa juga itu bagian dari ibadah yang hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran atau nilai-nilai bulan Ramadan yang dapat kita ambil atau yang dapat kita pelajari sehingga itu menjadi amalan yang terus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi hamba yang beriman untuk menggapai takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada panggilan khusus untuk orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat awal diturunkannya ayat ini, Allah menurunkan kewajiban ibadah puasa. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Pertama Allah memanggil hambanya orang yang beriman. Berarti khusus hanya orang yang beriman. Maka panggilan di sini adalah orang yang beriman. Sehingga kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan, buka telinga kita dengan lebar-lebar. Ada apa ya Rabb? Ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lakukan suatu ibadah yang merupakan sarana yang menyampaikan kamu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana bulan puasa merupakan ibadah yang akan atau menjadi sarana yang menjadikan seorang hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita hamba yang bertakwa kepadanya. Ini bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Menunjukkan bahwasanya bukan hanya sekadar bulan puasa kita bertakwa kepada Allah, namun ia merupakan salah satu sarana agar kita menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan ibadah puasa. Namun hakikat takwa ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya yang dapat kita ambil atau yang dapat kita ambil pelajaran dari bulan suci Ramadan, yaitu menjadi hamba yang berakhlak mulia. Menjadi hamba yang berakhlak mulia. Bagaimana bulan Ramadan ini mendidik kita agar kita menjadi hamba yang berakhlakul karimah, menjadi hamba yang berakhlak mulia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita akhlak yang mulia, karena Islam ini juga mengajarkan akhlak mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam bulan puasa, bagaimana kita lihat mayoritas kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, bagaimana mereka menahan lisan mereka, menahan amarah mereka. Mereka menjaga diri agar terus bersabar, ya, menjaga diri dari makan dan minum di waktu siang bulan Ramadan. Berkata dengan kata-kata yang lemah lembut. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk merangkul kaum muslimin, ya, karena kaum muslimin mengetahui innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim merupakan bersaudara satu dengan yang lainnya. Maka di bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana kita merangkul, ya, yang mana orang yang memiliki kelebihan harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membantu saudaranya yang memiliki kekurangan dari harta. Ini bagian dari akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Sehingga tatkala misalkan dalam waktu puasa ada orang yang mencaci maki kita, ada yang mengajak kita berantem, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta? Beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum, fala yarfuth, wala yajhal, wa fi riwayatin wala yaskhaf." Jika kalian dalam keadaan berpuasa, maka janganlah kalian berkata dengan kata-kata kotor, maka janganlah kalian melakukan hal yang bodoh. Idza syatamahu ahadun atau kama qala alaihi salatu wassalam, fa in imru'un syatamahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang datang mencacinya, mengoloknya atau mengajaknya berantem, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan inni shaim. Sungguhnya aku sedang berpuasa,
sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah yang harus kita perlihatkan kepada saudara kita. Ini yang dapat kita ambil dari bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir di kesempatan yang mulia ini, bulan puasa merupakan bulan yang mengajarkan kita disiplin dalam waktu kita. Bagaimana bulan puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita untuk mengatur waktu kita. Di saat kita sedang hendak berpuasa, sebelumnya kita makan sahur. Kemudian setelahnya kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat wajib, melaksanakan tarawih, dan berbuka. Itu ada waktu tertentunya. Maka di bulan suci Ramadan ini memberikan kita pelajaran dan nilai bagaimana kita menjaga waktu kita, bagaimana kita menjalankan waktu kita agar waktu kita ini tertib kita laksanakan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ini yang dapat memberikan kita manfaat yang sedikit ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita manfaat dari apa yang kita dengar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.